Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai dengan 24. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema renungan kita hari ini adalah pertobatan itu penting. Saudara-saudari, kecaman adalah bagian dari kritik. Satu kata sederhana ini sering kita dengar. Bagi sebagian orang, mungkin dengan senang hati menerima kritik dengan lapang dada. Tapi ada sebagian orang tidak. Kritik terhadap diri sendiri terkadang sulit untuk dapat kita terima dengan akal dan pikiran kita. Bisa jadi apa yang kita sampaikan orang terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita sehari-hari. Padahal bila kita dapat menerima kritik tersebut dengan lapang dada dan ikhlas memiliki niat untuk memperbaiki diri, maka bukan tidak mungkin kita dapat menjadikan setiap kritikan menjadi suatu rutinitas untuk introspeksi diri menuju arah yang lebih baik. Ketiga kota yang dikecam oleh Yesus dalam Injil menjadi contoh bagi kita betapa pertobatan itu penting. Pertobatan yang sejati itu ada karena campur tangan Tuhan. Hal itu berarti ketika kita bertobat, maka rahmat Allah bekerja di sana. Tuhan yang Maha Pengampun itu senantiasa menerima kita dengan penuh kasih sayang. Dia akan merahmati kita dan menganugerahkan berkat-berkat-Nya bagi kita yang mau berbalik dan berjalan di jalan yang benar. Di sana kita dipanggil juga untuk membagi berkat itu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Tidak ada kata terlambat untuk seorang yang mau bertobat. Pintu kerahiman Allah selalu terbuka untuk memberi pertobatan.
Pertobatan itu merupakan proyek kita seumur hidup dan tidak akan pernah habis. Dengan bertobat, kita dibaharui, disucikan, dimurnikan, dan dibersihkan dari segala dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudari, memang tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Pengalaman hidup kita masing-masing dapat menjadi contoh bagaimana usaha kita mengalahkan kuasa si jahat. Mari berani untuk memperbaiki hidup dengan semangat pertobatan. Pertama-tama, kita mulai dari sikap batin kita. Berani menata pikiran dan hati kita agar terarah pada Tuhan. Dengan cara ini, kita mampu mengendalikan diri kita dari kuasa jahat. Dengan semangat pertobatan yang kita lakukan setiap hari akan membentuk pola hidup yang semakin berkualitas, sehingga kita mendapatkan rahmat yang melimpah dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.